Bapak Ibu, jumpa kembali dalam renungan harian kita hari ini. Salam sehat. Saya Esther Solihin dari GKI Kebonjati Bandung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal Desember ini beredar status di WA dan juga stiker-stiker yang dikirimkan yang bertuliskan Goodbye November, Welcome Desember. Nah, memasuki bulan Desember bagi umat Kristen biasanya terasa ada sensasi tersendiri. Entahlah karena Natal atau karena akhir tahun. Kalau saya karena Natal. Dan lagu-lagu Natal rasanya seperti punya rasa tersendiri dalam diri saya. Lagu yang menjadi pembuka renungan harian tadi adalah lagu yang kami ajarkan dari Komisi Anak tentang bagaimana anak-anak menanti Natal, menyambut Natal. Mereka memasuki pada minggu-minggu Advent. Dan kita semua juga sama. Memasuki dan berada pada tahun gerejawi, yaitu Advent pertama dalam minggu ini. Lilin pertama Advent adalah tanda harapan akan kedatangan Yesus Kristus. Lagu yang hendak mengajarkan bahwa harapan hidup kita sekarang dan kelak ada di dalam dan bersama Yesus Kristus. Tentu saja kita punya alasan yang kuat mengapa kita harus beriman dan berpengharapan pada Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini akan kita dalami dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18a. Saya memberi judul Kuasanya Tak Terbatas. Saat Paulus menuliskan surat dalam Filipi ini, dia sedang berada dalam penjara dan sedang menunggu keputusan pengadilan apakah dia akan bebas atau dihukum mati. Dari dalam penjara inilah kemudian Paulus mendengar perdebatan tentang Injil Yesus Kristus. Ada banyak pihak yang berpendapat atau beropini tentang Yesus. Ada pihak yang hanya mencari nama supaya dianggap pandai melalui opininya. Tetapi pengajarannya belum tentu benar. Ada juga pihak yang mengajarkan untuk menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Tetapi ada juga pihak yang dengan tulus memberitakan tentang Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti ini, para murid Paulus menginginkan Paulus memberikan juga pendapat, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Tetapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak melakukan hal tersebut. Bagi Paulus, ukuran benar atau salah, baik atau buruk, situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan bukanlah hanya terletak pada ukuran manusia semata saja. Hal yang baik bisa saja berakhir tidak baik. Hal yang tidak baik bisa saja menjadi happy ending. Bagi Paulus, situasi benar atau salah, baik atau buruk adalah sejauh mana rencana Allah digenapi. Ukurannya adalah sejauh mana sebuah situasi berdampak positif bagi penggenapan rencana Allah. Nah, apa rencana Allah? Rencana Allah yaitu Yesus Kristus semakin dikenal, semakin diimani. Semakin banyak orang menganalisa tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus, semakin banyak umat termotivasi untuk taat dan setia pada Yesus Kristus. Semakin banyak analisa, semakin ramai diperbincangkan, maka semakin banyak orang memahami tentang Yesus Kristus. Dan nyatanya Bapak Ibu sekalian, semakin banyak orang pada saat itu memberi diri menjadi murid Yesus karena mereka mendengar banyak pendapat dan opini tentang Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa ternyata tidak ada hal apapun yang dapat membatasi kuasa Yesus. Kuasanya tidak terukur. Kuasanya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Orang boleh merencanakan banyak hal, tetapi Tuhan bisa merencanakan yang baik dari banyak hal tersebut. Kuasanya mampu mengubah segala hal yang terlihat tidak baik awalnya menjadi baik, bahkan berjalan seturut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu Advent pertama adalah minggu pengharapan.
Kita berpengharapan bukan hanya pada kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kita juga memiliki sebuah pengharapan akan berkaryanya kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terukur hanya oleh nalar kita, dan kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Karena itu, sambil berharap pada kedatangannya yang kedua kali, mari kita jalani ziarah iman kita hari ini dalam pengharapan akan hadirnya rencana Tuhan yang indah dan baik dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kadang terlihat tidak baik, tetaplah berharap dan tetaplah bersandar pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa mampu mengubah banyak perkara menjadi indah dan baik pada waktunya. Tuhan tidak terbatas. Tuhan memberkati kita dalam ziarah iman kita hari ini. Amin.